Oke, di video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang program linear. Nah, pokok bahasan di kesempatan kali ini adalah menentukan nilai optimum suatu fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan ini bisa juga disebut sebagai fungsi objektif ataupun fungsi sasaran. Jadi mungkin ada istilah-istilah lain ya di buku pegangan lain ataupun sumber belajar lain, itu bisa disebut sebagai fungsi tujuan, objektif ataupun fungsi sasaran. Nah, nilai optimum di sini yang dimaksud itu terdiri dari dua macam, yaitu nilai maksimum dan juga nilai minimum. Jadi tergantung ya, bisa dicari nilai maksimumnya, minimumnya, atau nilai optimum. Kalau nilai optimum berarti meliputi keduanya, atau bisa juga disebut sebagai nilai ekstrim. Nah, untuk mencari nilai maksimum maupun nilai minimum, maka fungsi objektif yang digunakan fungsinya itu berupa fx, y itu sama dengan ax plus by. Nah, biasanya nanti fungsinya tergantung ya, di situ x-nya sebagai apa maupun y-nya itu sebagai apa. Nah, di kehidupan sehari-hari biasanya itu bisa untuk mencari keuntungan maksimum, kemudian pengeluaran minimum, dan sebagainya. Seperti itu ya. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita langsung masuk ke contoh soalnya terlebih dahulu. Kita masuk contoh soal yang pertama. Di sini pertanyaannya nilai minimum dari fungsi objektif 10x plus 4y yang memenuhi sistem pertidaksamaan berikut. Oke, di sini ada 4 sistem pertidaksamaan ya. Yang pertama ada 5x plus 2y kurang dari sama dengan 80, kemudian y lebih besar atau sama dengan 25, x lebih besar sama dengan 0, dan y-nya lebih besar sama dengan 0. Akan dicari nilai minimum untuk fungsi objektifnya adalah 10x plus 4y. Oke, kalau ada bentuk soal seperti ini, kita mau mencari nilai minimumnya. Yang pertama kita cari dulu daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang diketahui. Oke, seperti langkah sebelumnya ya, untuk mencari daerah penyelesaian, berarti kita gambarkan terlebih dahulu daerah penyelesaiannya dari sistem pertidaksamaan ini. Yang pertama itu untuk 5x plus 2y sama dengan 80, berarti titik yang memenuhi itu adalah 0,40 dan 16,0 ya. Kemudian yang titik yang kedua untuk persamaan x plus 4y sama dengan 25, yaitu 0,25/4 dan 25,0. Ini 25/4 berarti sama saja dengan 6,25 ya. Oke, kita buat untuk gambar daerah penyelesaiannya. Sini y, kemudian sini x 0,40, kan sini 10, sini ya, sini 40, kemudian sini 16, 16 kurang lebih di sini.
Oke, kita gambar garisnya. Sini ya, kurang lebih. Kemudian yang kedua 0,625, kurang lebih di sini ya. Ini 6,20. Kayaknya 25/4 aja. 25/4 dan 25,0. Nah, di sini kurang lebih. Tidak lurus. Oke. Seperti ini ya, kurang lebih. Oke, kemudian kita tentukan daerah penyelesaiannya. 5x plus 2y lebih besar kurang dari sama dengan 80, sehingga dia arsirannya ke kiri ya. Sini. Kemudian x plus 4y lebih besar atau sama dengan 25, berarti dia arsirannya ke kanan. Terus di sini x lebih besar sama dengan 0, berarti ke kanan. Dan yang terakhir y lebih besar atau sama dengan 0, berarti ke atas. Sehingga daerah penyelesaiannya yang mana? Daerah penyelesaiannya berarti ini ya, yang tengah ya. Ini daerah penyelesaian. Nah, untuk menentukan nilai minimumnya, minimum dari daerah penyelesaian ini, sama saja dengan mencari nilai dari titik batas daerah penyelesaian tersebut. Titik batas ini kan daerah penyelesaiannya yang di tengah ini ya. Berarti titik batasnya itu ada 3. Ini yang pertama, titik yang pertama. Kemudian ini titik yang kedua. Kemudian ini titik yang ketiga. Ini ya, berarti kita uji titik dari setiap titik batasnya. Titik yang pertama kita punya 0,40. Kemudian yang kedua titiknya adalah 0,25/4. Dan titik yang ketiga ini adalah titik potong antara dua garis ini. Sehingga untuk mencari titik potongnya, kita eliminasi atau substitusi kedua persamaan untuk menentukan nilai x-y-nya. Kita di sini punya 5x plus 2y sama dengan 80 dan x plus 4y sama dengan 25. Oke, ya, berarti ini kita cari titik potongnya. Berarti atas boleh dikalikan 2, bawah dikalikan 1, sehingga di sini 10x plus 4y sama dengan 160. Sini x plus 4y sama dengan 25. Kita kurangkan, berarti sini 9x sama dengan 135, sehingga x-nya itu adalah 135/9, atau bisa kita sederhanakan menjadi dibagi 3 ya, 45/3, atau nilainya sama dengan 15. Itu x-nya. Untuk x15 kita substitusikan. Berarti sini x plus 4y sama dengan 25. Berarti sini 15 sama plus 4y sama dengan 25. 4y sama dengan sini berarti 10, sehingga y-nya itu adalah 10/4. Oke, berarti di sini titik potongnya itu adalah 15,10/4. Nah, kalau kita sudah menemukan titik batasnya, kemudian titik batasnya ini kita substitusikan ke fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya ini.
Berarti ini 0,40 kita masukkan ke 10x plus 4y. Berarti sama dengan 0, 10 kali 0 ditambah 4 kali 40. Berarti sama dengan 160. Kemudian yang ini ya, 10x plus 4y berarti sama dengan 10 kali 0 ditambah 4 kali 25 per 4. Hasilnya 25. Kemudian yang ini kita masukkan ke 10x plus 4y berarti sama dengan 10 kali 15 ditambah 4 kali 10 per 4. Berarti sama dengan ini 150 ditambah 10 berarti 160. Karena yang diminta itu adalah nilai minimum, berarti kita bandingkan dari ketiga nilai ini mana yang nilainya paling kecil. Berarti nilai minimumnya adalah 25. Ini adalah nilai minimum. Oke, sehingga jawabannya itu adalah B. Masuk contoh soal yang kedua. Di sini diberikan suatu grafik yang ditanyakan nilai maksimum untuk fungsi objektifnya 4x plus 3y dari daerah yang diarsir ini. Kalau misalkan dia sudah dalam bentuk grafik, berarti bisa langsung kita tentukan titik batas dari daerah penyelesaian. Berarti di sini titik batasnya ada 4 ya. Ini yang titik batas yang pertama. Kemudian ini titik batas yang kedua. Ini titik batas yang ketiga. Kemudian ini titik batas yang keempat. Nah, titik batas yang keempat ini berarti karena kita belum tahu titik koordinatnya berapa, berarti kita cari titik potongnya terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama, titik batasnya itu adalah 0,4. Kemudian titik batas yang kedua itu adalah 0,0. Titik batas yang ketiga itu adalah 4,0. Dan titik batas yang keempat kita cari titik potongnya. Nah, sebelum kita cari titik potongnya, terlebih dahulu kita cari persamaan garisnya. Tidak usah mencari pertidaksamaannya ya, karena kita mau mencari nilai x dan y, cukup cari persamaannya saja, tidak usah mencari pertidaksamaannya. Oke, anggap ini garis yang A, kemudian ini garis yang B. Garis yang A itu persamaan garisnya adalah 8x plus 4y sama dengan 32. Kemudian garis yang B persamaannya itu adalah 4x plus 6y sama dengan 24. Boleh disederhanakan terlebih dahulu atau misalkan langsung kita cari nilai x dan y nya dengan mengeliminasi. Kita samakan, misalkan kita mau mengeliminasi variabel x nya, berarti atas kalikan 1, bawah kalikan 2. Berarti sini 8x plus 4y sama dengan 32. Kemudian sini berarti 8x plus 12y sama dengan 48. Kita kurangkan, berarti di sini hasilnya negatif 8y sama dengan negatif 16, sehingga y-nya itu nilainya 2. Kemudian nilai y2 ini kita substitusikan ke salah satu persamaan, misalkan ke persamaan yang A. Berarti 8x plus 4 kali 2 sama dengan 32. 8x plus 8 sama dengan 32. 8x sama dengan 32 kurangi 8, berarti 24, sehingga nilai x-nya sama dengan 3. Oke, berarti di sini titik yang keempat, yang titik potongnya nilainya adalah 3,2. Nah, masing-masing kita sudah punya titik batas dari daerah penyelesaiannya. Setelah itu berarti tinggal kita substitusikan ke dalam fungsi objektifnya ini. Yang pertama dulu ya, berarti 4x plus 3y, sehingga sama dengan 4 kali 0 plus 3 kali 4, berarti hasilnya 12. Kemudian yang ini 4x plus 3y, berarti 4 kali 0 tambah 3 kali 0, hasilnya 0. Kemudian yang ini 4 kali, langsung ya, 4 kali 4 plus 3 kali 0, berarti sama dengan 16. Kemudian yang terakhir berarti 4 kali 3 plus 3 kali 2, sama dengan berarti 12 ditambah 16,
6 sama dengan 18. Berarti tinggal kita bandingkan dari keempat nilai ini, nilai yang maksimum atau paling besar adalah 18. Ini nilai maksimumnya, sehingga jawabannya yang D. Masuk contoh soal yang ketiga atau yang terakhir. Ada suatu daerah penyelesaian seperti ini yang ditanyakan pada daerah yang diarsir fungsi tujuan fxy 2y min 3x mencapai minimum di titik yang mana. Oke, bila dilihat kita dalam gambarnya ya, titik batas dari daerah yang diarsir itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 titik, yaitu yang pertama titik P. Kemudian yang kedua itu ada titik Q. Kemudian yang ketiga itu ada titik R. Yang keempat itu ada titik S. Dan yang terakhir itu ada titik T. Nah, sekarang masing-masing titik ini kita cari titik koordinatnya. Yang pertama adalah titik P yang di sini ya. Titik P ini dia melekat pada sumbu Y. Dia melekat pada sumbu Y sehingga nilai X-nya itu adalah 0. Sedangkan P ini dia adalah titik yang ada pada garis ini. Ada pada garis X plus 2Y sama dengan 8. Ada pada garis X plus 2Y sama dengan 8. Oke, berarti bisa kita cari titik P-nya di mana di sini nilai X-nya 0. Berarti kita substitusi nilainya X-nya 0. Berarti 0 tambah 2Y sama dengan 8. Sehingga nilai Y-nya itu sama dengan 4. Ya, sama dengan 4, sehingga titik koordinatnya adalah 0,4 yang pertama. Kemudian yang kedua, titik yang Q. Titik Q dia itu adalah titik potong antara garis yang ini, saya beri nama dulu deh ya, ini garis yang A, ini kemudian garis B, kemudian ini garis C, ini garis D. Oke, titik Q dia adalah perpotongan antara garis A dan garis B, di mana garis A itu persamaannya adalah X plus 2Y sama dengan 8. Kemudian yang garis B itu persamaannya adalah Y sama dengan 2. Oke ya. Ini garis Y sama dengan 2. Oke, sehingga ini bisa langsung kita substitusikan ya ke persamaan pertama. Berarti tidak usah pakai eliminasi, langsung substitusi X plus 2 kali Y-nya itu nilainya 2 sama dengan 8. X-nya berarti sama dengan 8 min 4, sehingga X-nya sama dengan 4. Maka untuk yang titik Q, ini titik P, titik Q itu titik koordinatnya adalah 4,2. Oke, kemudian kita masuk yang R. R itu adalah titik potong antara garis yang B dan C. Oke ya. Garis B itu persamaannya adalah Y sama dengan 2, dan garis C itu persamaannya adalah X plus Y sama dengan 10. Berarti bisa langsung kita substitusi ya. Di sini X plus Y sama dengan 10, berarti X plus 2 sama dengan 10, sehingga nilai X-nya sama dengan 8. Sehingga koordinat titik R itu adalah 8,2. Kemudian yang selanjutnya adalah yang S. S dia itu adalah titik potong antara garis yang C dan D. Oke, garis C-nya persamaannya adalah X plus Y sama dengan 10, dan garis D-nya X min Y sama dengan negatif 6. Kalau seperti ini berarti kita pakai eliminasi atau substitusi ya. Misalkan kita mau menghilangkan, kita mengeliminasi variabel X, berarti ini kita kurangkan, sehingga di sini 2Y sama dengan 16, Y-nya sama dengan 8.
Y sama dengan 8 kita substitusikan misalkan ke persamaan yang C. Berarti X plus 8 sama dengan 10, sehingga nilai X-nya 2. Maka koordinat titik S-nya itu adalah 2,8. Yang terakhir, titik T. Titik T itu adalah titik yang ada pada garis X min Y sama dengan negatif 6, dan T itu berada pada sumbu Y, sehingga nilai X-nya itu sama dengan 0. Jadi kan sini 0 min Y sama dengan negatif 6, sehingga nilai Y-nya sama dengan 6. Dengan kata lain, titik T koordinatnya itu adalah 0,6. Kalau sudah diketahui masing-masing titiknya, tinggal kita cari hasil nilainya. Nilainya untuk masing-masing titik ini kita substitusikan ke fungsi tujuannya. Berarti kita substitusikan ke ini ya, yang 2y min 3x. Kita substitusikan 2y min 3x, berarti sama dengan 2 kali 4 min 3 kali 0, berarti hasilnya 8. Kemudian ini juga kita substitusikan ke 2y min 3x, berarti 2 kali 2 min 3 kali 4. Jadi sama dengan 4 kurangi 12 sama dengan negatif 8. Kemudian ini ya, 2 kali 2 min 3 kali 8, berarti 4 kurangi 24 sama dengan negatif 20. Kemudian ini 2 kali 8 min 2 kali 2, berarti sama dengan 16 kurangi 4, 12. Kemudian yang 2 kali 6 dikurangi 3 kali 0, berarti sama dengan 12. Oke, kita bandingkan dari keempat titik ini, yang nilainya paling minimum berarti yang negatif 20, sehingga mencapai minimum di titik yang R. Ini ya. Oke, itu 3 contoh ya untuk bagaimana menentukan nilai optimum dari suatu fungsi tujuan.